Membiasakan perilaku terpuji. Adapun kompetensi dasar 2.1 menjelaskan pengertian ifa, saja'ah, hikmah, adil, amanah, dan tasamu, serta pentingnya memiliki sifat-sifat tersebut. 2.2 menyebutkan dalil-dalil nakli tentang perintah Allah untuk berperilaku ifa, saja'ah, hikmah, adil, amanah, dan tasamu. A. Ifa. 1. Pengertian ifa. Secara bahasa artinya adalah menahan. Secara istilah artinya adalah menahan diri dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. 2. Bentuk-bentuk ifa. A. Menahan diri dari meminta-minta. Menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. B. Menahan diri untuk tidak membuka aurat. Sebagaimana seorang laki-laki yang diperintah untuk ifa dalam kehidupannya, maka seorang wanita juga dituntut untuk bersikap ifa seperti tidak membuka auratnya atau memakai pakaian yang bisa mengumbar nafsu syahwat bagi lawan jenis. C. Menjaga pandangan dan kemaluan. D. Tidak berpergian atau safar sendirian tanpa didampingi mahramnya. E. Tidak berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. F. Tidak berdua dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. G. Menjauh dari segala sesuatu yang dapat mengundang fitnah. 3. Manfaat sifat iffah. A. Terhindar dari berbagai bentuk perilaku yang dapat menjatuhkan martabat sebagai manusia. B. Terhindar dari hasutan nafsu yang mengarahkan manusia untuk melakukan sesuatu tanpa mengenal batas kepuasan. C. Terhindari dari perbuatan yang dapat menggiring seseorang untuk melakukan yang tidak baik. D. Terjaga fitrah manusia secara baik, datang dalam keadaan fitrah dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jiwa yang bersih. 4. Membiasakan perilaku ifa. A. Menutup aurat dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. B. Menyeleksi dengan baik sumber penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. C. Bergaul dengan orang yang baik-baik seperti ulama dan orang yang wahro lainnya. D. Meninggalkan perilaku yang memungkinkan syaitan ikut andil di dalamnya. E. Menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, menjauhkan diri dari mendekati zina, apalagi berzina, dan perbuatan yang seumpama dengannya, menutup aurat agar tidak mengundang nafsu syahwat. F. Selektif dalam memilih tontonan, memilih bacaan, memilih apa saja yang didengar agar tidak mudah masuk pengaruh syaitan. B. Saja'ah. 1. Pengertian saja'ah. Saja'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya berani. Berani artinya siap menentang siapa saja dan apa saja untuk menegakkan kebenaran. 2. Dalil tentang saja'ah. Allah memerintahkan kita untuk tidak bersikap lemah dan bersedih hati asalkan kita benar-benar berada di atas landasan kebenaran dan keimanan. Artinya, janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian sedih hati karena kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 159. 3. Beberapa bentuk saja'ah. A. Memiliki daya tahan menghadapi kesulitan besar. Pertahanan yang paling ampuh ketika menghadapi kesulitan besar adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berterus terang tentang kebenaran. Katakanlah yang benar itu benar, sekalipun pahit. C. Memiliki kemampuan untuk menyimpan rahasia. D. Bersedia mengakui kesalahan.
Bersikap objektif terhadap diri sendiri. F. Mengendalikan diri di waktu marah. 4. Manfaatkan sifat saja'ah. Orang yang bersifat saja'ah atau berani dalam menyuarakan kebenaran kepada siapapun, maka manfaat yang didapatkannya diantaranya adalah sebagai berikut. A. Orang yang selalu saja'ah akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat perbedaan antara benar dan salah, hak dan yang batil, yang boleh dan yang dilarang. B. Orang yang memiliki sifat saja'ah dianggap sebagai orang yang memiliki prinsip yang jelas, yaitu kebatilan tidak boleh ditoleransi. C. Orang yang memiliki sifat saja'ah akan terbiasa dengan pola hidup yang istiqomah dan tak mudah berubah terhadap sesuatu kebenaran. D. Orang yang saja'ah, Allah mudahkan urusannya, sekalipun sulit bagi orang lain, tapi terasa ringan di hati. Empat, membiasakan perilaku saja'ah. Orang yang bersifat saja'ah atau berani dalam menyuarakan kebenaran kepada siapapun, maka manfaat yang didapatkan diantaranya adalah sebagai berikut. A. Membiasakan mengendalikan diri ketika sedang marah, agar marah tidak mendatangkan mudarat. B. Membiasakan diri untuk menilai sesuatu secara objektif, termasuk dalam menilai diri sendiri. C. Membiasakan sabar dalam menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun, karena kesulitan itu merupakan upaya Allah dalam menaikkan derajat seseorang. D. Menghindarkan diri untuk tidak menceritakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kesediaan secara ikhlas dan tulus mengatakan kekurangan kita dan memuji kelebihan orang lain. F. Bersedia selalu untuk beramar ma'ruf dan membenahi mungkar kepada siapapun dalam keadaan apapun. C. Hikmah. Kata hikmah berasal dari bahasa Arab yang artinya kebijaksanaan. Secara istilah, hikmah berarti ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran dan realitas, sampai pada kebenaran dengan perantara ilmu dan akal. Agar sesuatu itu disebut hikmah, harus memenuhi beberapa unsur penting berikut. A. Unsur ilmu, yaitu adanya ilmu yang benar dan dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, lengkap tentang rahasia, faedah serta seluk-beluk sesuatu. B. Unsur jiwa, yaitu terhujamnya ilmu tersebut ke dalam jiwa yang ahli hikmah, sehingga ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya. C. Unsur amal, perbuatan, yaitu ilmu pengetahuan yang terhujam ke dalam jiwanya itu mampu memotivasi dirinya untuk berbuat sesuatu. Bila merujuk kepada Al-Quran, kata hikmah dilanjutkan dengan berbagai maksud, yaitu A. Bermakna syariat, artinya, dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab dan hikmah, ilmu tentang halal dan haram dan Taurat. Quran Surat Al-Imran ayat 148. B. Bermakna mengerti ilmu tentang Al-Quran, artinya Allah akan menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang tak terduga, dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dan memahami hal ini. Quran Surat Al-Baqarah 269. D. Adil. 1. Pengertian adil. Adil berasal dari bahasa Arab
yaitu artinya lurus, tidak berat sebelah, berpegang pada kebenaran, dan tidak memihak. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 2. Macam-macam adil. 1. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. 2. Berlaku adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar. 3. Berlaku adil terhadap orang lain. 4. Berlaku adil terhadap makhluk lain, yaitu memperlakukan makhluk Allah SWT yang lain dengan layak dan sesuai dengan syariat Islam. 3. Manfaat sifat adil. 1. Membuat seseorang disenangi sesamanya. 2. Memberi keterangan dan ketentraman hidup. 3. Mendatangkan ridha Allah dari Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengerjakan perintahnya. 4. Mendapatkan pahala di akhir kelak. 5. Dan meningkatkan semangat kerja. 6. Setiap doa orang yang adil akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membiasakan perilaku adil. Agar sesuatu perbuatan itu bisa menjadi karakter, perlu usaha pembiasaan. Pembiasaan itu harus dilakukan secara terus-menerus sehingga ia menjadi perilaku yang utuh. Begitu pula dengan perilaku adil, perlu dilakukan pembiasaan dengan cara berikut. A. Patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, bersabar atas musibah, bersyukur atas setiap keadaan, menerima dengan ridho apa yang diberikan oleh Allah tanpa berkeluh kesah. B. Memberikan rasa aman kepada orang lain dengan sikap ramah dan santun. C. Tidak diskriminatif terhadap orang yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, hanyalah hati dan amal kebaikannya. D. Saling menguntungkan dan bermanfaat bagi seluruh manusia dan makhluk, serta dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. E. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak kikir, tidak boros, tidak iri dan dengki dalam bergaul dengan sesama manusia. F. Selalu berprasangka baik terhadap orang lain di sekitarnya. G. Selalu berbuat kebaikan dan tolong-menolong terhadap sesama, khususnya kepada kaum duafa. A. Selalu berpikir dengan benar sebelum bertindak dan berbuat. I. Tidak memperturutkan hawa nafsu, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, ilmu dan amal.